Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Menjaga eksistensi Pancasila di era globalisasi. Pancasila merupakan dasar negara bagi negara kita sebagai dasar negara. Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Nilai-nilai Pancasila tersebut lahir dan melekat secara tidak sengaja pada nenek moyang kita. Pancasila itu terdiri dari panca dan sila. Nama panca diusulkan oleh Insinyur Soekarno, sedangkan nama sila diusulkan oleh salah seorang ahli bahasa. Pancasila dirasakan sudah sempurna dan mencakup segala aspek. Setelah puluhan tahun lahirnya Pancasila, dari tahun 1945 hingga saat ini, negara di dunia mengalami pengembangan yang pesat dalam berbagai bidang kehidupan. Masuknya era globalisasi menjadikan bangsa dunia hampir tidak memiliki batas. Dampak baik dan buruknya, globalisasi tentu bisa dikaji bersama dengan melandaskan Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam menghadapi segala permasalahan seiring zaman. Kondisi bangsa saat ini mencerminkan adanya penyimpangan dari Pancasila yang tidak sesuai dengan nilai-nilai seharusnya. Namun masih ada upaya pelurusan kembali terhadap nilai-nilai Pancasila. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, Kau ku puja, Kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Ideologi Pancasila dalam pemikiran radikal dan revolusioner perlu kita renungkan. Pancasila sebagai dasar negara diwarnai oleh ketegangan, konflik, dan konsensus bersama. Kondisi bangsa Indonesia yang di masa kolonial selalu mendapatkan warga Nusantara sebagai pihak yang terkalahkan banyak menginspirasi penguasaan Pancasila. Kelemahan bangsa Indonesia yang nampak dalam menghadapi penguasa kolonial adalah lemahnya persatuan bangsa Indonesia. Perbedaan yang ada pada masyarakat sering dijadikan media pecah belah oleh penguasa kolonial. Warga pribumi di Nusantara belum merasa dan menyadari dirinya sebagai sesama bangsa yang senasib dan seperjuangan, sehingga beberapa tokoh pergerakan nasional mulai dari Tan Malaka, Hatta, dan Soekarno menyatakan bahwa rasa nasib dan sepenanggungan sebagai bangsa inilah yang harus dikembangkan. Di alam prinsip Pancasila tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan agama, ras, warna kulit, atau budaya. Pandangan Pancasila mengakui adanya pluralisme yang memungkinkan perkembangannya suatu nasionalisme yang inklusif. Kehidupan masyarakat yang cukup memprihatinkan dari masyarakat pribumi akibat pemiskinan dan pembodohan oleh sistem kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme hanya melalui sistem yang humanis dan adil.
Masyarakat yang adil dan makmur bukanlah suatu mimpi yang diwujudkan tanpa dasar. Pancasila dirintis untuk menggapai tatanan masyarakat yang adil dan makmur, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmuran terwujud jika masyarakat Indonesia terus mewarisi dan mengembangkan nilai-nilai luhur yang digali dari sumber regularitas eksistensi Tuhan yang sudah dikenal oleh masyarakat Nusantara dengan segala istilah dan ajaran. Toleransi terhadap perbedaan sikap banyak dijunjung oleh nenek moyang Nusantara. Sejak 1 Juni 1945 hingga 18 Agustus 1945, para pendiri negara sedang berdiskusi mendalam tentang platform kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan bangsa menjadi pertimbangan utamanya. Maka berkat penggalian nilai-nilai luhur itulah, Pancasila hingga kini masih relevan dan cocok bagi bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila tidak semuanya berasal dari asing. Pancasila juga tidak semuanya berasal dari warisan Nusantara. Para pendiri negara mengolah kembali warisan Nusantara dan memperkaya dengan warisan dunia hingga muncullah suatu rumusan Pancasila yang sangat cerdas dan visioner. Dari perpaduan budaya global dan warisan budaya yang luhur tersebut, berhasil dirumuskan bahwa Pancasila sebagai suatu dasar negara sekaligus pandangan hidup. Kita menyadari bahwa Pancasila ini merupakan sebuah pokok kaidah fundamental negara yang masih berada dalam tatanan normatif. Pokok pikiran Pancasila kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam membuat tatanan kehidupan dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan mulia pemerintahan negara Indonesia didasarkan oleh 4 hal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea keempat, yaitu yang pertama, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat, untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Ideologi Pancasila dalam perspektif global. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia, di mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan sebagai tuntunan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi memainkan peran yang sangat penting dalam proses dan memelihara integrasi nasional, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ide, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ataupun cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Dan ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani eidos yang berarti bentuk. Selanjutnya ada kata iden yang artinya melihat. Dengan demikian, secara harfiah ideologi berarti ilmu, pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu
yang harus dicapai sehingga cita-cita yang bersifat itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau pemahaman. Ideologi sebagai pandangan masyarakat memiliki karakteristik seperti pertama itu ideologi sering muncul dan berkembang saat keadaan kritis. Ideologi mencakup beberapa satra pemikiran dan panutan. Ideologi memiliki pola pemikiran yang sistematis. Ideologi cenderung eksklusif, absolut, dan universal. Ideologi memiliki sifat empiris dan normatif. Ideologi dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan. Konsepnya, ideologi biasa terjadi dalam gerakan-gerakan politik. Sebagai suatu ideologi bangsa, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan hasil perenungan seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari hasil nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi atau bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila sebagai ideologi nasional mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan agama, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika diterapkan bagi segala masyarakat Indonesia dalam kesatuan yang utuh di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berupaya meletakkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia ditempatkan dalam kedudukan utama di atas kepentingan yang lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bagian dari negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang harus dilaksanakan secara kesinambungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Globalisasi adalah mengglobalnya sosio-kultural antar bangsa, sehingga kultur antar bangsa seolah-olah melebur menjadi satu kultur dunia. Akibatnya, hubungan antar bangsa menjadi lebih dekat. Globalisasi dapat dikait-kaitkan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, dan lainnya. Arus globalisasi tidak dapat dihentikan. Globalisasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penyebabnya. Globalisasi juga memiliki dampak. Dampaknya juga tidak bisa kita hindarkan, apalagi untuk masyarakat, negara, dan bangsa. Globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif globalisasi bagi Indonesia: semangat kompetitif. Untuk mengikuti arus globalisasi, suatu negara dituntut mampu bersaing di dunia internasional. Kemudahan dan kenyamanan hidup. Globalisasi dengan kemajuan di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi telah memberi kemudahan dan kenyamanan masyarakat. Sikap toleransi dan solidaritas kemanusiaan. Informasi mengenai keprihatinan dan penderitaan sejumlah manusia di suatu negara memotivasi pemerintah di negara lain untuk ikut membantu meringankan penderitaan yang dirasakan sesamanya. Kesadaran dalam kebersamaan, toleransi dan solidaritas antar bangsa berkembang menjadi kesadaran dalam kebersamaan untuk mengatasi berbagai masalah, di mana ancaman dan bencana bagi keselamatan dunia sebagai satu-satunya planet tempat tinggal bagi umat manusia. Menumbuhkan sikap terbuka. Sikap terbuka untuk mengenal dan menghormati perbedaan mengenai kelebihan dalam kehidupan manusia sebagai individu maupun bangsa yang hidup di wilayah negara lain. Globalisasi memberi tawaran baru. Globalisasi memberikan tawaran baru berupa kesempatan untuk mengakses ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Melalui jaringan internet, kita bisa mencari ilmu seluas-luasnya. Terbukanya mobilitas sosial kemajuan.
Transportasi mendorong mobilitas sosial yang semakin terbuka di mana jarak tidak lagi menjadi permasalahan bagi masyarakat dunia. Dampak negatif globalisasi bagi Indonesia. Pergeseran nilai. Sesuatu yang baru dari asing secara tidak otomatis dapat diintegrasikan ke dalam kondisi individu atau masyarakat yang menerimanya. Pertentangan nilai. Masuknya nilai-nilai baru dari asing tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur dari pendapat hidup masyarakat. Perubahan gaya hidup atau lifestyle dan berkurangnya kedaulatan negara. Pemerintah harus mengakui dan bekerja di suatu lingkungan di mana sebagian besar penyelesaian masalah harus dirumuskan dengan memperhatikan dunia global. Selanjutnya ada pula nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada setiap sila, yaitu pada sila yang pertama, dalam Pancasila dilambangkan dengan bintang yang berwarna emas. Dengan latar belakang berwarna hitam, lambang ini menggambarkan bahwa segenap bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Warna emas pada bintang tersebut merupakan gambaran sumber cahaya dari Tuhan yang menerangi Indonesia. Sila pertama ini mengandung nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Lalu, saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Yang ketiga, memiliki rasa toleransi dalam kehidupan beragama. Yang selanjutnya, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Dan yang terakhir, tidak mencemooh dan merendahkan agama orang lain. Sila kedua. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang warna merah. Kalau kamu perhatikan dengan baik, gelang-gelang rantai pada lambang ini memiliki bentuk yang tidak sama dan terikat tanpa putus. Dalam ikatan rantai-rantai tersebut, bentuk lingkaran yang melambangkan pria dan persegi yang melambangkan wanita. Rantai-rantai ini terikat tanpa putus sebagai gambaran hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan membantu. Baik pria maupun wanita, keduanya memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyat Indonesia, mengutamakan sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia, saling menghargai pendapat. Sila keempat dalam Pancasila ini dilambangkan dengan kepala banteng berwarna hitam dan putih dengan latar belakang berwarna merah. Sila ini menggambarkan rakyat Indonesia yang hidup rukun satu sama lain. Dengan demikian, keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat yaitu pemimpin bangsa Indonesia yang harus bijaksana, mengutamakan kekeluargaan,
kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan bersama harus diambil melalui musyawarah, tidak memaksakan kehendak. Sila yang kelima itu Pancasila yang dilambangkan oleh padi dan kapas yang merupakan sumber pangan bangsa Indonesia. Yang kelima itu ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam silanya. Sila kelima itu yang pertama itu harus menerapkan perilaku adil dan adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang, perwujudan keadilan sosial bangsa Indonesia, menggapai tujuan adil dan makmur, dan yang terakhir itu mendukung kemajuan dan pembangunan. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Yang selanjutnya adalah kondisi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kondisi bangsa Indonesia pada saat ini dapat dikaji dan diidentifikasi dengan melihat perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia, yang dimana hal tersebut tercermin pada tingkah laku masyarakat Indonesia sehari-hari. Perilaku masyarakat Indonesia saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di antaranya seperti penyimpangan pada sila pertama. Contoh perbuatannya yaitu tidak ada sikap toleransi kepada sesama, gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, perusakan tempat ibadah, hingga fanatisme yang sifatnya anarki. Selanjutnya, penyimpangan sila yang kedua. Contohnya yaitu seperti adanya perbudakan, mempekerjakan anak di bawah umur, dan ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Lalu, penyimpangan sila yang ketiga, yaitu seperti menganggap suku lain lebih baik dari sukunya sendiri, perang antar suku, dan menjadi provokator etnis atas suatu suku tertentu. Lalu penyimpangan sila yang keempat, yaitu contohnya seperti adanya ketidakadilan bagi masyarakat, lalu melarang orang berpendapat dan melarang orang menduduki jabatan tertentu atas karena suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, penyimpangan sila kelima, contohnya yaitu seperti menelantarkan para veteran dan perlakuan tidak adil karena kondisi tertentu. Yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila. Sebelum memasuki upaya masyarakat Indonesia dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila, maka perlu kita ketahui fungsi dari Pancasila. 1. Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Pancasila adalah kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila bersifat objektif, ilmiah karena uraiannya bersifat logis dan dapat diterima uraiannya oleh paham yang lain. Ketiga, Pancasila sebagai nilai dasar. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Keempat, Pancasila sebagai etika secara sederhana. Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud etika Pancasila adalah etika yang mengacu dan bersumber pada nilai-nilai dan norma Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kelima, Pancasila sebagai paradigma keilmuan ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan. Keenam, Pancasila sebagai ideologi terbuka disebut terbuka sebab ideologi Pancasila bersumber pada kondusi objektif, konsep, prinsip, dan nilai-nilai rasional masyarakat Indonesia sendiri. Secara etimologi, istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budaya,
yang merupakan bentuk jama dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, budaya berhubungan dengan budi atau akal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang beradab dan maju, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Berdasarkan pengertian di atas, wujud kebudayaan dapat dibagi menjadi 3. 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Berdasarkan pengertian di atas, maka pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari karakter bangsa Indonesia berarti perwujudan nilai-nilai Pancasila itu berada dalam 1. Gagasan, nilai, norma, dan peraturan. 2. Aktivitas serta tindakan terpola dari manusia. Dan yang ketiga, wujud hasil cipta manusia. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila tidak sekedar memahami saja, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam pengamalan oleh setiap pribadi dan seluruh lapisan masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan, mempertajam perasaan, meningkatkan daya tahan, daya tangkal, dan daya saing bangsa yang semuanya tercermin pada sikap tanggap dan perilaku masyarakat. Pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila perlu diupayakan pada berbagai kelompok masyarakat, baik kelompok profesi seperti tenaga kerja, notaris, guru, dan pengacara, atau kelompok fungsional seperti wanita, pemuda, dan lain sebagainya. Pendapat Sukowiyono tahun 2013 mengenai hal yang ingin dicapai dalam pembudayaan Indonesia adalah masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajiban sebagai pribadi, anggota keluarga atau masyarakat, dan sebagai warga negara. Sebagai pribadi, ia dapat bersikap dan bertingkah laku sebagai insan hamba Tuhan yang mampu menggunakan cipta, rasa, dan karsa secara tepat, sehingga dapat bersikap adil. Ia adalah seorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebagai anggota keluarga dan masyarakat, ia mampu mendudukkan dirinya secara tepat sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Ia paham dan mampu menempatkan hak dan kewajiban dalam hidup bersama. Sebagai warga negara, ia diharapkan paham akan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, patuh melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang didasarkan atas kesadaran sebagai warga negara, mampu membawa diri secara tepat dalam berhubungan dengan sesama warga negara dan dengan lembaga-lembaga kenegaraan. Sebagai tenaga pembangun, maka ia memahami prinsip-prinsip dasar program dan pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan di daerah maupun pembangunan nasional. Ia paham kegiatan apa yang selayaknya dikerjakan dan diutamakan dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bahagia. Dengan begitu, seharusnya makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu harus kita dalami, kita lakukan dan kita cintai. Sebagaimana kita menganggap diri kita itu penting, Pancasila juga sangat penting sebagai dasar kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila ini menjadi dasar bagi kita untuk saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Karena kita hidup tidak mungkin sendiri, kita membutuhkan orang lain. Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bangsa Indonesia memiliki banyak macam suku, bangsa, ras, budaya, dan lainnya. Indonesia terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, 6 agama, 1 kepercayaan, serta banyak budaya. Sangat memungkinkan untuk membuat Indonesia terpecah. Maka dari itu,
Dibutuhkan suatu alat yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia, yang bisa mengikat keberagaman tersebut, yaitu Pancasila. Selain Pancasila, perlu kesadaran diri setiap individu untuk memiliki rasa ingin bersatu. Jika setiap individu sadar akan pentingnya memiliki pemikiran yang sama, perilaku yang sama, maka hal itulah yang bisa membuat kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan jatuh kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dengan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar.